Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua sehat ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah selesai pembelajaran, adik-adik dapat menentukan ukuran sudut. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini kalian dapat mendapatkan ridho serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, marilah kita simak video. Oke, baiklah adik-adik. Ini adalah pertemuan pertama kita. Di sini kita akan mempelajari pengukuran sudut. Yang pertama itu adalah pengertian derajat dan radian. Yang kedua, hubungan antara derajat, menit, dan detik. Yang ketiga, hubungan antara derajat dan radian. Dan yang terakhir, contoh soal. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pengertian derajat dan radian. Derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan derajat. Lambang seperti ini menggambarkan 1/360 dari putaran penuh. Radian. Radian adalah satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad. Satu radian atau satu rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari satu satuan dan membentuk busur sepanjang juga satu satuan. Itu yang dimaksud dengan radian atau rad. Selanjutnya, hubungan antara derajat, menit, dan detik. Oke, satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Satu derajat sama dengan 1 jam. Satu derajat itu sama dengan 60 menit. Disimbolkan seperti ini. Kutip 1 dia itu simbol menit. Kalau dia kutip 2 dia itu simbol detik. Nah, satu derajat dia itu sama dengan 3600 detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 60 dikali 60 sama dengan 3600 detik. Jadi kalau 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Tapi kalau 1 derajat itu dihitung ke menit, yaitu sama dengan 60 menit. Oke, kita rangkanya ya. Kalau 1 dia itu menit, kalau 1 kutip di atas dia itu menit, kalau 2 kutip di atas dia itu adalah detik. Oke, selanjutnya. Hubungan antara derajat dan radian. Oke, yang pertama, mengubah bentuk radian ke derajat. Oke, untuk mengetahui rumusnya atau untuk mengetahui berapa radian ke derajat, kita perlu melihat keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sama dengan 2πr, karena setiap panjang busur r besar sudut 1 radian, sehingga 360 derajat sama dengan 2π 1 radian. Nah, 1 radian ini kita pindah ke sini ke sisi kiri, ke sebelahnya, kemudian sama dengan 360 derajat per 2π sama dengan 180 per pi karena sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 57,3. Nah, kalau kita mendapatkan contoh soal, kita bisa menggunakan dua berikut. Kita bisa menggunakan 57,3, kita juga bisa menggunakan X sama dengan X per pi kali 180. Ini bisa juga digunakan yang ini, kita juga bisa gunakan yang di bawah. Oke, selanjutnya itu mengubah bentuk derajat ke radian. Nah, satu radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, pi ini, pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, kalau 2π itu sama dengan 360 derajat atau 1 kali putaran penuh. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Nah, kalau kita lagi mau ubah bentuk yang lain, p-nya itu sama dengan 3,14. Jadi dia itu juga bisa 3,14 per 180 derajat radian. Sama dengan 0,017. Nah, kalau kita mau mengerjakan soal lagi, ada dua cara. Ada dua sistem yang kita pakai, ada dua cara. Ada yang kita menggunakan yang di atas, 1 derajat sama dengan 0,017 radian.
dia juga bisa digunakan yang di bawah, yaitu sama dengan X sama dengan X per 180 dikali pi radian. Oke, ini kita bisa gunakan dua. Kalau dia bentuknya seperti ini, kita kalikan dengan ini, berapa derajat yang sudah diketahui, kita kalikan dengan yang 0,017. Nah, seperti begitu juga dengan ini. Kalau berapapun derajat yang diketahui yang mau kita cari, kita substitusikan saja masuk sini. Kalau misalnya 20 derajat, kita kasih masuk sini 20 derajat, di sini juga kasih masuk 20 derajat. Kemudian kita sederhanakan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, nyatakan sudut 30 derajat dan 90 derajat ke dalam bentuk radian. Oke, diketahui sudut 30 derajat dan 90 derajat. Yang ditanyakan itu adalah berapa sih radiannya? Oke, penyelesaian. Nah, tadi sudah diketahui ya kan? Sudah. Ini X. Nah, tadi kan sudah saya bilang ada dua cara. Sekarang ini kita menggunakan yang cara kedua. X sama dengan X per 180 derajat pi radian. Nah, ini substitusi nilai besar sudut ke dalam X. Berapa yang sudah diketahui, berapa nilai sudut tadi yang sudah diketahui? Dia itu sama dengan 30. Jadi substitusikan saja masuk di sini. Nah, penjelasannya di bawah. 30 sama dengan 30 karena X-nya ini residunya X, jadi kita tinggal substitusikan saja nilai sudutnya. Berapa besar sudutnya kan? Per 180 derajat kali pi radian. Jadi kita sama-sama bagi 30, ini kita bagi 30, ini kita bagi 30. Hasilnya 1 per 6 pi radian. Jadi hasilnya 30 derajat berapa dia? Yaitu hasilnya dalam pertama, yaitu 30 derajat sama dengan 1 per 6 pi radian. Begitu juga dengan yang 90 derajat, kita tinggal substitusikan saja. 90 derajat sama dengan 90 per 180 derajat pi radian. Kita sama-sama bagi 90 karena kita bagi habis. Karena 180 bisa dibagi 90, jadi kita bagi 90 saja. 90 bagi 90, 1. 180 dibagi 90, 2 pi radian. Jadi 90 derajat sama dengan 1 per 2 pi radian. Oke, kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Nyatakan sudut berikut ke dalam bentuk derajat. Nah, ini kan penjelasannya kan diketahui 1 per 3 pi radian. Nyatakan berapa derajat? Nah, di sini. Di sini juga menggunakan rumus yang kedua, ya kan? X sama dengan X per pi kali 180. Ini X-nya kita substitusikan saja. Berapa radiannya? Radiannya sama dengan 1 per 3 pi. Nah, 1 per 3 pi per pi. Ini pi-nya bisa hilang karena habis pi bagi pi sama dengan 1. Pi-nya udah habis. Dikali 180. Nah, hasilnya sama dengan 1 per 3 kali 180. Hasilnya 180 per 3 sama dengan 60 derajat. Oke, jadi 1 per 3 pi radian sama dengan 60 derajat. Oke, 2. Karena dia pakai koma, 6,28 radian berapa derajat? Jadi kita pakai cara yang pertama yang pakai koma juga. 6,28 radian sama dengan 6,28 radian dikali 57 derajat, koma 3 D sama dengan 359,844 D sama dengan 360. Kenapa 360? Karena kita bulatkan. Karena ini 8-nya lebih dari 5, jadi kita bisa bulatkan jadi 359 tambah 1 jadi 360. Jadi hasilnya 6,28 radian sama dengan 360 derajat. Oke, contoh soal yang selanjutnya atau contoh soal yang terakhir yaitu Dila berlari mengelilingi bendera yang ada di lapangan sekolah dengan kecepatan 20 putaran per menit. Nyatakan kecepatan tersebut ke dalam satuan radian per detik. Nah, diketahui banyaknya putaran itu sama dengan 20 putaran per menit.
Nah, kecepatannya yang ditanyakan itu adalah kecepatan radian. Berapa kecepatan bila berlari mengelilingi tiang bendera? Berapa kecepatannya dalam hitungan detik? Kecepatan radiannya dalam 2 detik. Oke, penyelesaiannya. 1 putaran sama dengan 2 rad. Nah, kenapa 2 rad? Karena 180 tadi atau setengah putaran tadi itu sama dengan 2 pirat. Pirat atau rad. Jadi kalau udah putaran penuh dia itu sama dengan 2 rad atau 2 pirat. Oke, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, 20 putaran per menit sama dengan 20 dikali dengan 2 rad. Karena di sini yang diketahui 20 putaran, jadi kita kalikan dengan 2 rad per 60 detik, karena menit ke detik sama dengan 60 detik. Sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 60 rad per 60 detik. Di sini kita sama-sama bagi 20 biar dia lebih sederhana lagi. Berarti hasilnya itu sama dengan 20 bagi 2, 40 bagi 20 sama dengan 2, 60 bagi 20 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 2/3 rad per detik. Oke. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Kita lanjut ke minggu depan, tema selanjutnya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa semangat belajar agar kalian dapat mengerjakan LKS yang kakak berikan setelah ini. Terima kasih. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.